Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. How are you today? Hope you are in good condition. Before we start the lesson, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Previously, did you fill in the absent on the Google Form link? If so, are there any obstacles in filling the absent? Okay, all of them have filled out the timesheet. Anyone know what the matter is about today? Yes, that's right. This time the learning material is about the symptom of global warming and its infection, life, and the environment. Oke, sebelum Ibu bahas lebih dalam, apakah kalian sudah lihat video yang terdapat pada link berikut? Ya, apakah kalian masih ingat videonya menggambarkan mengenai apa? Dan apakah ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari kali ini? Oke, kalau begitu Ibu akan tayangkan ulang ya videonya. Kalian harus perhatikan materi apa yang akan kita pelajari kali ini. No. Ada yang mau menjelaskan mengenai video yang telah kalian lihat tadi? Ya? Ada? Ya sudah ya. Jika tidak ada, Ibu akan menggambarkan sedikit mengenai video yang telah kalian lihat tadi. Jadi, video tadi itu menggambarkan tentang lapisan gas rumah kaca yang tebal di bumi yang memerangkap lebih banyak panas di bumi. Hal ini akan menyebabkan peningkatan suhu rata-rata bumi dan bumi akan menjadi lebih panas. Hal ini biasa disebut dengan global warming atau pemanasan global. Jika kita sebagai penghuni bumi tidak mengambil langkah untuk mengurangi pemanasan global, maka akan mengakibatkan dampak buruk bagi penghuninya ataupun bagi buminya itu sendiri, ya. Jadi materi kali ini berkaitan dengan video tadi, di mana materi kali ini tentang tentang gejala pemanasan global dan dampaknya bagi kehidupan serta lingkungan. Sebelum ke dampaknya, kalian tahu nggak sih definisi dari pemanasan global itu sendiri apa? Penyebabnya itu apa? Dan cara penanggulangan pemanasan global itu bagaimana? Sehingga gejala pemanasan global tersebut bisa menyebabkan gejala dan dampak bagi kehidupan di masa yang akan datang. Oke, jadi pemanasan global atau biasa kita sebut dengan global warming merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan peningkatan suhu rata-rata atmosfer, bumi dan lautan secara bertahap, serta sebuah perubahan yang diyakini secara permanen mengubah iklim bumi. Hal ini tuh disebabkan karena adanya karbon dioksida atau CO2 dan polutan udara lainnya, serta gas rumah kaca berkumpul di atmosfer, kemudian menyerap sinar matahari dan radiasi matahari yang memantul dari permukaan bumi. Radiasi ini tuh akan melarikan diri ke luar angkasa, namun karena adanya polutan, sehingga radiasi dan sinar matahari terperangkap selama bertahun-tahun di atmosfer.
Fenomena itu dikenal dengan sebutan efek rumah kaca. Biasanya gas-gas yang menyebabkan terjadinya efek rumah kaca yang berdampak besar yaitu karbon dioksida CO2, nitroksida NOx, sulfur oksida SOx, metana CH4, klorofluorokarbon CFC, dan hidrofluorokarbon HFC. Dan ada beberapa gas-gas yang lainnya yang merupakan gas yang menyebabkan terjadinya efek rumah kaca. Pemanasan global atau sering kita sebut dengan global warming, salah satunya yaitu kendaraan bermotor. Setiap tahun di Indonesia maupun di luar negeri, kendaraan bermotor selalu bertambah naik tiap tahunnya, di mana kendaraan bermotor akan menghasilkan gas monoksida yang sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia dan karbon dioksida yang akan menyebabkan efek rumah kaca. Yang kedua dari penyebab dari pemanasan global yaitu efek rumah kaca, di mana efek rumah kaca merupakan penyebab yang paling populer dari pemanasan global di kalangan masyarakat, karena efek rumah kaca memang mempunyai manfaat bagi bumi dan mempunyai dampak buruk juga bagi bumi. Efek rumah kaca merupakan naiknya suhu permukaan bumi yang disebabkan oleh perubahan suhu komposisi pada atmosfer bumi, dan hal tersebut tentu akan berakibat pada sinar matahari yang ada di bumi yang bisa dipantulkan kembali ke matahari secara sempurna dikarenakan keluar dari atmosfer bumi. Penyebab efek rumah kaca adalah akibat efek panas yang dipantulkan ke permukaan bumi dan terperangkap oleh gas-gas yang ada di lapisan atmosfer, sehingga akan mengalami pemantulan yang dapat diteruskan ke luar angkasa. Akibatnya, cahaya panas matahari terperangkap di dalam bumi sehingga suhu udara ini akan semakin panas. Dan akibat yang terjadi dari kejadian ini sangatlah buruk, di mana salah satunya adalah rusaknya atmosfer bumi yang ditinggali kita sekarang ini. Dampak dari pemanasan global itu sendiri, yang pertama itu ada naiknya permukaan air laut. Hal ini disebabkan oleh mencairnya es yang ada di kutub akibat dari suhu udara yang bertambah panas, di mana banjir merupakan naiknya permukaan air laut yang mengakibatkan garis pantai menjadi naik dan permukaan daratan tertutup oleh air, sehingga menyebabkan banjir. Yang kedua itu ada cuaca dan iklim yang menjadi tidak teratur. Contohnya musim kemarau yang berkepanjangan, musim hujan yang terus-menerus, dan badai salju yang bertambah ekstrim. Yang ketiga itu ada punahnya spesies yang merajalela. Beberapa spesies hewan akan menjadi punah karena kehilangan tempat tinggalnya. Contohnya penguin dan beruang kutub yang akan kehilangan tempat tinggalnya akibat melelehnya es di kutub utara, atau orangutan akibat dari kebakaran hutan. Proses terjadinya pemanasan global. Proses dimulai dengan sinar matahari yang menyinari permukaan bumi. Panas dari sinar matahari kemudian akan diserap langsung oleh bumi, tetapi hanya sebagian saja. Sisanya akan dikembalikan ke permukaan atmosfer. Namun karena di atmosfer banyak gas yang menyebabkan efek rumah kaca seperti gas sulfur dioksida SO2, gas karbon dioksida CO2, dan metana, uap air, dan masih banyak lagi ya. Hal tersebut tuh akan menyebabkan panas matahari tidak dapat diubah dari permukaan bumi dan akan terperangkap, sehingga panas matahari akan terpental kembali ke bumi. Itulah yang akan terjadi terus-menerus setiap harinya. Jadi semakin panas matahari yang masuk ke bumi, semakin banyak gas yang tidak dapat dikembalikan ke atmosfer, yang akan menyebabkan bumi semakin panas
di mana fenomena ini biasa disebut dengan pemanasan global. Pengendalian pemanasan global yang pertama itu kita bisa menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan seperti sepeda atau berjalan kaki. Jika kita menuju tempat yang dekat, kita tidak harus menggunakan kendaraan bermotor. Yang kedua itu kita bisa menggunakan pemakaian alat atau bahan yang sekali pakai seperti plastik atau tisu. Kita bisa mengganti plastik dengan tas jinjing atau tas belanja, dan tisu menggunakan lap yang bisa dicuci lagi. Yang ketiga itu kita bisa mengurangi penggunaan pemakaian AC ya. Yang keempat kita bisa berhemat menggunakan air dan penggunaan listrik. Dan juga kita bisa menerapkan konsep 3R, reduce, reuse, and recycle, di mana reduce ini yaitu mengurangi. Contohnya, kita bisa menghemat pemakaian alat listrik seperti lampu dan komputer. Reuse itu menggunakan kembali. Contohnya sapu tangan ya, yang bisa digunakan kembali. Yang ketiga itu yaitu recycle, mendaur ulang. Jadi kita tuh bisa mengganti plastik menjadi tas belanja ya. Dan juga cara mengendalikannya itu kita bisa reboisasi atau menanam pohon, di mana hal ini tuh dapat menyeimbangkan kadar gas CO2 di lapisan atmosfer, karena pohon akan menyerap gas CO2 dan melepaskan gas O2 ke udara. Hal ini tuh akan membuat udara terasa lebih sejuk dan pemanasan global dapat teratasi. Dari pemanasan global yang pertama itu adanya pergantian musim yang tidak menentu, yang kedua banyaknya penyakit baru, yang ketiga produksi pertanian menurun, yang keempat perubahan pola hidup binatang, dan yang kelima seringnya terjadi badai, kekeringan, banjir, mencairnya es kutub dari utara dan selatan, dan kenaikan air laut hingga kebakaran hutan. Ibu akan memberikan waktu untuk kalian untuk berdiskusi mengenai materi kali ini. Kalian bisa bertukar pendapat dengan teman sebangku kalian. Apakah kejadian tersebut termasuk ke dalam ciri-ciri pemanasan global atau tidak? Dan mengapa bisa terjadi? Apa sudah selesai diskusinya? Jika ada yang belum dimengerti, boleh ditanyakan. Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya cukupkan karena semuanya sudah jelas ya. Saya akan memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah. Tugasnya tuh gampang, kalian cukup membuat video mengenai gejala dan dampak dari pemanasan global. Oke? Ada yang mau ditanyakan mengenai tugas yang akan dikerjakan di rumah? Any question for a call? Fine. If you don't have any direction, I've just concluded yes. Today learning material symptoms of global warming and their impact on life and the environment. Global warming is an increase in the average temperature of the atmosphere. The biggest cause of global warming is the effect of greenhouse gas due to human activity to the greenhouse effect. Global warming has a very negative impact on all Earth, such as rising sea level, increasing intensity of extreme weather phenomena, extinction of various types of animals, and the emergence of various diseases. Global warming can only be controlled by using alternative energy sources by planting trees to reduce greenhouse production. Global warming can also be slowed by development by implements the principle of reuse, reduce, and recycle.
Okay? For this meeting I'm done is let's close the lesson this time by saying hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.